Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi bersama para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kemuliaan, beribu-ribu kemuliaan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang tidak bisa kita tulis satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia, wahai anak yang mempunyai adab, wahai anak yang mempunyai tata krama. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi khalaqaka wa hassana surataka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan kita semua. Wa hassana surataka, dengan sebaik-baiknya penciptaan, dengan sebaik-baiknya bentuk. Bi an a'toka ainain, dengan memberikan kepada kita dua mata. Tanzuru bihimal asya'a, dengan mata ini kita semua bisa melihat sesuatu, kita bisa memandang sesuatu, bisa memandang yang hijau, bisa memandang yang merah, bisa memandang yang putih. Wa udhunaini tasma'u bihima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua dua telinga. Dengan dua telinga ini kita bisa mendengarkan sesuatu, bisa mendengarkan lantunan sholawat, bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bisa mendengarkan sesuatu yang berada di sekeliling kita. Walisanan tatakallamu bihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lisan kepada kita semua. Dengan lisan ini kita semua bisa ngobrol, bisa berbicara, bisa menyampaikan sesuatu. Wa yadaini tasta'miluhuma fi asgholika, dan tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua dua tangan. Dengan tangan ini kita bisa memegang sesuatu, bisa berkuasa, akan tetapi tanpa tangan ini kita tidak akan berkuasa. Warijlaini tamshi alaihima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua dua kaki. Dengan kaki ini kita semua bisa berjalan, dengan kaki ini kita semua bisa main bola, dengan kaki ini kita semua bisa melangkahkan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut syukuri apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena tidak semua orang mempunyai tangan, tidak semua orang mempunyai kaki, tidak semua orang mempunyai telinga. Memang ada, dia punya telinga akan tetapi tidak bisa mendengar. Dia mempunyai mata akan tetapi tidak bisa melihat karena buta. Kita bersyukur kita menjadi makhluk yang sangat sempurna, makhluk yang sangat mulia. Kemudian selanjutnya, wa aqlan ta'rifu bihil khaira minasyarri, dan tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua akal. Dengan akal ini kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan. Wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal 'afiyah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu, kepada kita semua, sehat wal afiat. Wa wada'a rahma fi qulubi walidayka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan kasih sayang, menyimpan ridhonya, yaitu di kedua orang tua. Ketika
orang tua kita semua ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita semua. Akan tetapi jika kedua orang tua kita tidak merestui kita, tidak meridhoi kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Orang tua sayang kepada kita, Allah pun sayang kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kedua orang tua kita semua benci benduk kepada kita, maka Allah pun akan benduk kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan kedua orang tua. Hatta rabbaka tarbiyatan hasanah, sehingga kedua orang tua kita mendidik dengan pendidikan yang baik, mendidik kita dengan pendidikan yang sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa menghitung, kita semua bisa membedakan mana makanan halal, mana makanan haram. Makanya untuk itu jaga kedua orang tua kita, jaga ibu kita, jaga ayah kita. Jangan sampai kita semua menyakiti hati kedua orang tua. Jangan sampai kita semua menyia-nyiakan kedua orang tua. Mari kita semua teladani kedua orang tua kita, sayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita semua menyia-nyiakan mereka. Kemudian fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbu, dan tidak hanya itu saja, wajib kepadamu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa tashkuruhu 'ala jami'i ni'amihi, dengan cara yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat. Dan kita bisa membaca, kita bisa melihat dengan tidak jauh-jauh lah. Coba kita bayangkan, apakah kita sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang kecil, nikmat bernapas. Coba kita bayangkan selama 24 jam berapa kali kita bernapas. Apakah kita bisa menghitungnya? Tidak bisa. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita semua tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita sampai-sampai nikmat tersebut dihilangkan dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tanda cinta kepada Allah, tanda sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, bi antam tasila awamirahu, dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tajtaniba nawahiyahu, dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, wa tu'azzima wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi, dan kemudian yang selanjutnya harus mengagungkan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang wajib diketahui semuanya cuma ada 10. Akan tetapi jumlah semua malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat yang 10 siapa aja? Jibril, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat yang wajib kita ketahui. Kemudian wa rusulihi wa anbiyaihi, dan kita harus mengetahui, harus mengagungkan semua utusan Allah, rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya jumlah para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Akan tetapi jumlah semuanya antara nabi dan rasul itu beda. Kalau rasul itu jumlahnya ada 313 atau 314. Tapi kalau nabi semuanya ada 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui cuman ada 25, dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wassolihina min ibadihi, dan kita harus mengagungkan juga orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Kenapa kita semua harus mencintai orang-orang soleh? Kita harus menyayangi orang-orang soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, maka kita pun harus mencintainya, kita pun harus mengaguminya. Kemudian idza ahbabta rabbaka, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintaimu, sudah mencintai kita, wamtasalta awamirahu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanabta nawahiyahu, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, zadaka min ni'amihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita semua, akan memberikan nikmat kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka jika kita semua menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, kemarin ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya itu susah mencari rezeki? Kenapa saya cari kerja itu susah? Saya tidak jauh-jauh. Bagaimana kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika adzan berkumandang, apakah kamu langsung sholat? Apakah langsung kamu pergi ke masjid? Apakah kamu leha-leha saja? Maka orang tersebut menjawab, iya, ketika adzan berkumandang, saya bukan buru-buru ke masjid, malah saya tiduran, malah saya lesu, malah mencari alas-alasan. Kata saya, pantas saja. Kenapa engkau sulit untuk cari kerja? Kenapa engkau sulit untuk mencari rezeki? Karena yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ingin rezekimu dekat, digampangkan, maka carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada panggilan sholat, maka sholat terlebih dahulu. Itu. Kemudian waja'alaka mahbuban bainan nas, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai kita, sudah mencintai hambanya, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita, dan Allah akan sayang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita semua, karena semua perintahnya sudah dilakukan oleh kita dan semua larangannya sudah ditinggalkan oleh kita. Wa hafidhaka min kulli adha wa a'tuka kullama turid minar rizqi wa ghairihi. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada kita, sudah sayang kepada kita, maka Allah akan menjaga kita, pandangan kita akan dijaga, pendengaran kita akan dijaga, lisan kita akan dijaga, tangan kita akan dijaga, kaki pun akan dijaga, dan semua anggota tubuh maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarangan kita melihat sesuatu. Ketika sesuatu tersebut yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan mengalihkan pandangan kita. Akan tetapi ketika yang kita pandang itu sesuatu yang dicintai Allah, sesuatu yang diridhoi Allah, maka Allah pun akan terus tidak akan mengalihkan pandangan kita. Dan ketika kita semua meminta sesuatu, berdoa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sayang kepada kita, maka apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, yakin. Dan jangan pernah menoler-noler dalam ibadah. Harus giat di dalam ibadah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Dan kalau bisa, tidak hanya sholat wajib yang dilakukan, tapi setiap waktu kita coba renungi, coba sisihkan waktu 5 menit, 10 menit untuk merenungi diri kita masing-masing. Merenungi tentang dosa, merenungi tentang Nabi Muhammad. Mari, supaya apa? Supaya hati kita semakin cinta kepada Allah, supaya hati kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan
kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur yang menonton video ini, yang mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, digampangkan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dimudahkan untuk berbuat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kata-kata yang salah. Kami masih tahap belajar. Intinya bukan kami menasihati kalian anda semua, akan tetapi nasihat ini khusus untuk pribadi, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan di akhirat, di surga bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama orang yang kita cintai, bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, yang menonton acara ini, yang menonton video ini, yang menyimak video ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya. Yang sedang bekerja mudah-mudahan digampangkan, yang belum bekerja mudah-mudahan cepat mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.